Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Nisa Nabila. Di video kali ini aku mau berbagi informasi mungkin untuk teman-teman atau adik-adik yang punya keinginan menjadi tenaga kesehatan dan kalian masih bingung mau jadi bidan atau perawat. Nah, di video kali ini aku bakal kasih tahu perbedaannya. Apa sih itu bidan, apa sih itu perawat, dan sampai mana sih tugasnya. Mungkin sebelumnya aku ingetin dulu untuk kalian yang baru pada join di YouTube channel aku, jangan lupa untuk like, komen, dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe. Langsung kita mulai aja. Jadi aku mau sedikit cerita dulu tentang pengalaman aku. Jadi dulu aku waktu SMK itu ambil kejuruan perawat. Nah, untuk kalian yang lulusan SMK, kalau kalian kerja di rumah sakit itu akan ditempatkan sebagai asisten perawat. Jadi belum jadi perawat. Nah, kalian harus lanjut ke sekolah lagi ya, entah itu mau ambil D3 atau S1. Kemudian aku lanjut di D3 kebidanan. Emang bisa ya Kak, bidan jadi perawat? Menurut aku, itu tuh nggak bisa sih ya menurut aku ya, cuma mungkin karena waktu di rumah sakit itu kebutuhan juga. Nah, di sini aku bakal jabarin apa sih perbedaannya bidan sama perawat dan tugas-tugasnya tuh sampai mana aja sih. Kalian tontonin terus video aku sampai selesai ya. Kita mulai dulu dari apa itu definisi bidan. Jadi bidan adalah seorang perempuan yang lulus, jadi bidan itu perempuan ya, nggak ada bidan itu laki-laki. Yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk registrasi, sertifikasi, dan secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. Jadi enggak semua bidan dia bisa praktik gitu ya. Jadi harus ada yang namanya itu STR atau surat tanda registrasi. Jadi kita tuh kayak ujian dulu, ngisi soal-soal yang banyak banget. Nah, kalau kita udah lulus registrasi itu, baru kita bisa mempraktekkan ilmu yang selama kita kuliah itu kita pelajari. Sedangkan perawat itu apa sih? Jadi kalau perawat itu sendiri adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kalian hanya lulusan SMK keperawatan itu belum disebut sebagai perawat. Oke, itu tadi perbedaan dari sisi definisinya. Sekarang aku mau kasih tahu bedanya tugasnya itu apa aja. Tapi ini menurut aku aja ya, karena supaya sampai ke kalian itu intinya. Kalau bidan itu sendiri, tugasnya adalah memberikan asuhan kebidanan kepada ibu dan anak. Jadi ruang lingkupnya itu hanya ibu dan anak. Bisa nggak sih bapak-bapak kita kasih asuhan kebidanan? Mungkin hanya edukasi aja kali ya. Tapi kalau untuk tindakan, apa sih biasanya yang dilakukan bidan ke bapak-bapak gitu? Nggak ada kan ya? Nah, sedangkan tugas perawat sendiri itu memberikan perawatan medis sesuai dengan instruksi dokter. Jadi kalau bidan itu kerjanya ruang lingkupnya misalnya untuk ibu apa KB, program hamil, bisa itu mendampingi program hamil, terus memeriksa kehamilan, membantu persalinan, memberikan imunisasi, perawatan bayi, sampai anak usia 5 tahun itu masih ruang lingkupnya bidan. Sedangkan kalau perawat biasanya itu dibutuhkan di rumah sakit. Jadi perawat itu lebih merawat orang sakit yang dirawat di rumah sakit. Entah itu di IGD atau di ruang perawatan atau di poliklinik, itu tugas seorang perawat. Terus kalau yang boleh praktek sendiri itu yang mana ya? Jadi sepengetahuan aku, bidan dan perawat itu sama-sama memiliki surat registrasi ya, yang wajib ya, semua profesi harus tersertifikasi dan terregistrasi dulu. Jadi harus tercatat di organisasi atau pemerintah yang diakui. Jadi kalau kalian nggak terregistrasi,
susah gitu. Kalau kita kayak kita nih, misalnya tenaga kesehatan, kalau kita belum punya STR, kita susah untuk kerja di rumah sakit atau di klinik, karena segala tindakan yang kita lakukan itu akan ada pertanggungjawabannya. Jadi harus punya STR dulu untuk mengetahui apakah kita ini sudah tersertifikasi atau belum. Bidan dan perawat itu bisa nggak sih buka praktek mandiri? Nah, untuk informasi terbaru yang aku tahu, kalau dulu memang dengan lulusan D3 udah bisa buka praktek dulu, tapi untuk sekarang minimal harus ambil profesi bidan dulu. Jadi tahapannya adalah D3 kebidanan, S1. Nah, itu di S1 itu nanti ada bercabang lagi ya, mau ambil di profesinya lebih ke praktek atau teori sebagai dosen. Jadi kalau kalian berkeinginan membuka praktik bidan mandiri, aku saranin untuk lanjut kuliah sampai ke profesi. Jadi gitu guys. Terus minimal pengalaman kerja di dunia kesehatannya gitu, itu minimal 2 tahun dulu. Kalau kalian masih lanjut kuliah sekolah-sekolah tapi belum berpengalaman, itu biasanya belum bisa. Jadi harus punya pengalaman dulu. Nah, kalau perawat bisa juga buka praktek mandiri. Ya sama, harus memenuhi kualifikasinya. Jadi untuk perawat juga, nah sama dengan bidan, pendidikan paling rendah keperawatan itu D3, nanti lanjut S1 dia jadi nurse, terus ambil profesi dan lain-lain, dan di sana juga nanti ada spesialisasinya sama dengan bidan. Ada yang bisa jadi perawat anestesi. Jadi biasanya kalau perawat anestesi itu lebih di ruang operasi. Itu sih yang aku tahu. Kalau untuk perawat aku kurang banyak tahu ya, cuma perbedaan di intinya seperti itu. Nah, untuk peluang kerjanya sendiri gimana? Kalau bidan bisa kerja di rumah sakit, biasanya diperlukan untuk di ruang VK atau bersalin, di ruang nifas atau ruang perina. Perina itu ruang bayi yang baru dilahirkan ya. Selain itu udah pasti di klinik bidan mandiri bisa kerja di situ, terus di klinik juga bisa. Kalau perawat di rumah sakit udah pasti, karena tenaga keperawatan itu banyak dibutuhkan di rumah sakit dibandingkan dengan bidan. Terus kalau kerja di klinik bisa nggak? Bisa juga. Terus kalau kerja di praktek bidan bisa nggak? Aku belum pernah sih ya nemuin ada perawat kerja di klinik praktek bidan mandiri, jadi kayaknya sejauh ini sih enggak sih. Nah, kalau bidan melakukan tugas perawat bisa nggak sih? Atau sebaliknya? Kalau sesuai dengan pengalaman aku, tergantung dengan peraturan rumah sakitnya dan kebijakan rumah sakit. Contoh nih, aku waktu itu pernah kerja di rumah sakit, tapi aku dibutuhkan di ruang anak karena mungkin ruang pertama kebutuhan juga tenaga medis, kedua mungkin karena bidan masih ada di ruang lingkup anak, jadi sedikit banyak tahu. Kalau untuk kayak terapi atau tindakan kan udah pasti kita ikuti instruksi dokter, dan kalau ada apa-apa lapor dokter. Jadi kalau perawat itu kita lebih menjalankan tugas sesuai dengan perintah dokter. Nah, kalau bidan praktek mandiri itu kan kalau kita memberikan tindakan itu udah sesuai dengan ya kita melakukan tindakan sendiri. Tapi kalau kecuali bidan baru dan punya bidan senior, pasti biasanya minta persetujuan bidan senior dulu gitu. Jadi bedanya itu ya. Terus kalau perawat jadi bidan bisa nggak ya? Nggak bisa, karena perawat tidak belajar cara menolong persalinan. Tapi jadi kalau dari segi pekerjaan sebenarnya lebih banyak peluangnya yang mana ya Kak? Tergantung dengan niat kalian. Kalau kalian memang pengen kerja di rumah sakit terus, itu peluangnya lebih besar perawat, karena kalau bidan itu biasanya kan diperlukan hanya di ruang bersalin, ruang perina gitu-gitu aja kan, dan itu nggak banyak. Tapi kalau perawat pasti di ruang-ruang perawatan itu banyak banget dan pasti dibutuhin perawat di ruang perawatan, IGD, mungkin di poliklinik juga biasanya tuh perawat. Tapi kalau niat kalian dari awal memang
ingin punya klinik sendiri, ingin punya praktek sendiri, itu lebih ke bidan. Tapi perawat juga sekarang udah bisa buka praktek. Mungkin kurang lebih perbedaannya itu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau menambahkan atau kalian mau koreksi, boleh komen aja di video aku di bawah ini. Dan mohon maaf bila ada perbedaan pendapat, karena aku buat video ini dan sesuai pemikiran aku ya, apa yang aku ketahui dan sesuai dengan pengalaman aku. So, thank you for watching my video and see you!